Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan Islam. Anggota kelompok kami dengan saya sendiri Asabil Mubin Hambali, Salvaniatun Hasanah, dan Naila Diah Palupi. Yang pertama ada pendahuluan. Kepemimpinan menurut Islam adalah amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk mengatur, membimbing, serta melayani umat atau kelompok sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan bersama. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak dipandang sekadar sebagai kekuasaan atau jabatan, melainkan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian di mana seorang pemimpin dituntut untuk bersikap adil, jujur, bijaksana, berakhlak mulia, serta mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Di mana menurut Mulyadi 2021 dalam jurnal Oikonomia menyatakan bahwa kepemimpinan menurut Islam merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam mempengaruhi dan mengarahkan bawahan dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan hadis, di mana kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil serta bertanggung jawab kepada Allah SWT. Selanjutnya, prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Yang pertama itu ada takwa. Pemimpin harus memiliki kesadaran kuat kepada Allah atau takwa sehingga semua keputusan dan tindakan didasarkan pada ketaatan kepada Allah dan bukan sekedar ambisi duniawi. Ciri-ciri pemimpin yang takwa itu yang pertama, menempatkan kepemimpinan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap kebijakan dan tindakan. Next. Selanjutnya itu yang kedua ada amanah atau kepercayaan dan integritas. Seorang pemimpin Islami harus dapat dipercaya, memegang amanah dalam segala hal, baik kekuasaan, harta maupun keputusan. Ciri-ciri yang amanah yang pertama itu tidak menyalahgunakan wewenang, yang kedua menjaga kepercayaan umat dan bawahannya, yang ketiga integritas yang kuat dalam setiap tindakan. Next. Yang ketiga itu adil atau keadilan. Keadilan merupakan prinsip inti kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin harus berlaku adil kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Ciri-ciri pemimpin yang adil, yang pertama pembagian hak yang setara, yang kedua itu keputusan tidak berat sebelah, yang ketiga menjunjung tinggi hukum dan aturan Islam serta masyarakat. Yang keempat itu ada syura atau musyawarah. Kepemimpinan Islami menekankan musyawarah dalam pengambilan keputusan besar, melibatkan para ahli dan perwakilan masyarakat. Importansinya, yang pertama itu menghasilkan keputusan yang bijak dan didukung banyak pihak. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab kolektif. Yang kelima itu ada sidik atau kejujuran dan kebenaran. Pemimpin harus berbicara jujur dan menjadikan kebenaran sebagai prinsip utama dalam komunikasi dan kebijakan. Fungsinya yang pertama membangun kepercayaan masyarakat, yang kedua menjadi teladan moral. Selanjutnya itu ada yang keenam, pelayanan atau servant leadership. Kepemimpinan Islami berorientasi pada pelayanan umat, bukan kekuasaan. Pemimpin hadir untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan yang dipimpin. Yang ketujuh itu ada kompetensi dan kapabilitas. Islam menekankan bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan tugasnya agar kepemimpinan berjalan efektif. Yang kedelapan, kepedulian dan kasih sayang atau rahmah. Pemimpin Islami menunjukkan empati, kepedulian sosial, dan pendekatan humanis dalam memimpin. Selanjutnya ada model kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan istilah imamah, khilafah, atau wilayah yang bermakna amanah untuk mengatur, membimbing, dan melayani umat sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual.
Yang pertama yaitu model kepemimpinan profetif atau kenabian. Model ini meneladani kepemimpinan para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ciri utamanya yang pertama sidik atau jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, komunikatif, dan fatona cerdas. Landasannya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri teladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Model ini menekankan keteladanan moral, keadilan, dan kepemimpinan berbasis akhlak. Yang kedua, model kepemimpinan amanah. Pemimpin dipandang sebagai pemegang amanah dari Allah dan manusia yang berprinsip utama, bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, tidak menyalahgunakan kekuasaan, transparan, dan adil. Landasannya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga, pemimpin syura atau partisipatif, yaitu Islam mendorong pengambilan keputusan melalui musyawarah. Ciri utamanya demokratis dan koridor syariat, menghargai pendapat anggota, dan menghindari otoritarianisme yang berlandaskan dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surat Syura ayat 38. Ini daftar pusaka yang kita gunakan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.